Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad, Bapak Guru PAI ya. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas iman kepada malaikat Allah. Bab 4 ya, PAI SMP kelas 7. Oke, adapun peta konsepnya, yang pertama iman kepada malaikat, pengertian tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib yang lainnya. Kemudian ada hikmah dan perilaku. Oke, iman kepada malaikat, pengertian iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Itu iman kepada malaikat. Atau ada yang paling pendek, percaya akan adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tugasnya dan perintahnya tidak mengingkari, itulah itu ya. Tapi yang paling pendeknya percaya atau yakin adanya malaikat Allah. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Dan malah termasuk rukun iman kan. Yang pertama ada iman kepada Allah, kemudian ke bawahnya iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman pada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ada 6 gitu ya, iman pada hari rukun iman itu. Ini iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua gitu ya. Kemudian ini adalah nama dan tugas malaikat. Nomor 1 ada malaikat, ya ada nama malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Jadi wahyu yang diterima oleh Nabi itu berasal semuanya dari malaikat Jibril. Kemudian yang kedua ada Mikail, ada pembagi rizki. Rizki yang kita dapat ya itu diturunkan oleh pada malaikat Mikail. Itu ya. Jadi enggak Allah, jadi Allah itu punya, intinya punya, kata kalau misalkan dalam perjanjian punya pasukan. Punya pasukan itu yang diperintahkan oleh Allah. Nih, malaikat Jibril bagian ini, malaikat Mikail bagian ini, gitu ya. Ini malaikat Mikail itu ada pembagi rizki. Itu dari diciptakan malaikat Jibril. Ini yang diciptakan semua malaikat, tugasnya ini. Dari dia diciptakan sampai entar semuanya terjadi hari kiamat atau semuanya meninggal, ini tetap kayak tugasnya itu. Jadi membagi rezeki. Yang ketiga ada Israfil. Israfil itu ada peniup trompet, ini sebelum hari kiamat nih. Pas hari kiamat terjadi juga. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalkan kiamat yang Bapak rasakan, Bapak belum siap karena banyak sekali dosa yang diperbuat. Ingin sekali bertobat dulu, menyucikan diri dari segala dosa-dosa. Israel, pencabut nyawa, ini malaikat yang selalu mendampingi kita. Yang pertama ada malaikat Raqib, Atid, dan ini malaikat Israel. Ya, semoga kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Munkar itu penanya keburukan, nakir penanya kebaikan. Ini di dalam kubur ya, munkar wa nakir. Penanya keburukan, nakir penanya kebaikan. Jadi munkar wa nakir itu adalah malaikat yang selalu bertanya di dalam kubur gitu ya. Kemudian ada Raqib. Raqib ini pencatat amal baik. Apapun yang kita lakukan di dunia, walaupun itu baik, maka ini pencatatnya. Jadi itu ada pencatatnya. Ada misalkan ada Pak Ahmad, tuh ada bukunya khusus nih. Jadi malaikat Raqib itu menulis Pak Ahmad ini gini khusus yang mencatatkan amal baik. Atid itu ada pencatat amal buruk nih. Ada selain dari amal baik, pasti ada amal buruknya. Termasuk Bapak banyak sekali dosa-dosa yang Bapak lakukan, amal buruk yang Bapak lakukan. Itu malaikat Atid yang mencatat.
Tapi dengan kita selalu beribadah kepada Allah, melaksanakan amal-amal ibadah, misalkan pengajian, ya berangkat pengajian, pengawasan, semoga hal tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa, gitu ya. Khususnya amal buruk yang dicatat oleh malaikat atid. Yang tersisa yang adalah amal baik. Kemudian yang ke-9 ada Malik. Malik itu adalah penjaga neraka. Malaikat Ridwan adalah penjaga surga. Ini yang kita inginkan ya, masuk ke dalam surga. Oke, untuk selanjutnya sifat malaikat. Sifat malaikat yang pertama, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Mulai malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya itu tiap jam, tiap menit, tiap detik itu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Ucapannya beda dengan kita. Kadang kita mengucapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik, tapi malaikat itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, beda dengan manusia. Kalau manusia ada kelamin laki-laki dan wanita, ya, laki-laki atau perempuan. Tapi malaikat tidak ada. Yang ketiga, tidak mempunyai nafsu. Beda dengan kita ya. Nah, karena malaikat itu Allah ciptakan cuma dikasih akal. Beda dengan manusia. Kenapa manusia dikatakan makhluk yang sempurna? Karena manusia itu diciptakan dua. Akalnya ada, nafsunya ada. Jadi tugas akal itu menjaga nafsu, gitu ya. Nih, kenapa jihad paling besar itu bukan kita ikut perang memerangi orang-orang kafir, tidak. Yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu kita. Usahakan akal kita bisa menjaga nafsu ini. Berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Ingat, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Yang keempat, selalu bertasbih. Tadi sudah dijelaskan ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika menerima wahyu ya, ketika pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, itu dalam wujud yang aslinya, sehingga Rasul pun kan sempat sakit karena wujud malaikat tersebut. Akhirnya suatu ketika kesini-kesininya menjelma menjadi seorang kakek-kakek itu ya. Itulah malaikat gitu ya. Supaya tidak kaget gitu ya. Betapa Masya Allah ya, kalau misalkan dalam kitab itu sayap malaikat saja itu lebih besar dibandingkan dengan bumi gitu. Sayapnya aja gitu. Apalagi yang lainnya gitu. Selanjutnya, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Beda dengan manusia gitu ya, karena kita ada nafsunya. Kalau malaikat kan tidak ada. Selalu benar dan tidak pernah berbohong. Oke, untuk yang selanjutnya, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang khatam Quran. Jadi kita manusia yang beriman itu selalu diminta ampuni oleh malaikat. Misalkan ya, ketika kita sholawat kepada Rasul kan, malaikat pun sholawat kepada kita, gitu ya. Kita sholawat satu kali kepada Rasul, malaikat itu sholawat kepada kita, gitu. Masya Allah ya. Kita sholawat kepada Rasul kan doa. Malaikat sholawat kepada kita itu mohon ampunan untuk kita. Allah sholawat kepada Nabi itu Rasul. Allah innallaha malaikatahu yusholluna nabi, sungguhnya Allah dan malaikat itu sholawat pada Nabi. Allah itu selalu pada Nabi itu ada rahmat, gitu ya. Kita doa, malaikat sholawat pada kita itu adalah maghfirah, ampunan, mohon ampun kepada kita. Karena kenapa manusia itu tidak luput dari dosa. Dan yang terakhir, tidak beranak, beda dengan kita ya, ternikahlah ya, berayah beribu karena malaikat tidak menikah. Sifat malaikat. Oke, selanjutnya jenis perbedaan malaikat, jin, setan atau iblis. Yang pertama, asal kejadian dari nur atau cahaya, sedangkan jin dari api, setan, iblis itu dari api. Kemudian ketaatan kepada Allah, ini selalu taat membaca tasbih, beribadah kepada Allah. Sedangkan jin itu sama dengan kita, ada yang taat, ada yang tidak. Kalau misalnya ini ditambah dengan manusia dari tanah, ini hampir sama dengan jin manusia. Kenapa?
Allah menciptakan manusia dengan jin itu hanya untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sama tugas jin itu sama dengan kita. Untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada yang ibadah, ada yang tidak, gitu ya. Tidak pernah taat. Ini setan iblis. Ya, dari dulu, ya. Setan iblis tuh. Sifat-sifat yang lain tidak dapat dilihat atau gaib, tidak memiliki nafsu. Kalau manusia kan bisa dilihat. Memiliki nafsu, senantiasa bertasbih. Manusia ada yang bertasbih, ada yang tidak. Tidak berjenis kelamin, kalau manusia berjenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah SWT bersama dengan ini ya. Kalau manusia kan bisa dilihat. Sedangkan iblis tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah, namun mereka berarti ingkar aja lah, ingkar kepada Allah, selalu menggoda manusia, selalu bersikap ya jelek itu ya. Hikmah dan perilaku beriman ini yang terakhir. Di antaranya hikmah iman kepada malaikat. Yang satu, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin karena kita tahu malaikat ada. Ketika kita melakukan maksiat, ingat ada malaikat Israel yang senantiasa mencabut kita. Kita takut kalau misalkan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lagi maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ketika kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lagi sholat, wah Masya Allah, itu yang kita tunggu-tunggu. Yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, khususnya dalam keimanan takwaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ikhtiar juga, usaha dagang atau ya usaha yang lainnya, cari yang bersih-bersih gitu ya. Maksud bersih itu yang halal-halal sajalah gitu ya. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral, yang berakhlak. Ya, karena akhlak inilah yang Rasul pertama kali diperbaiki. Yang terakhir, bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Karena kenapa? Setiap ujian dan cobaan itu berasal dari Allah. Nah, ya. Dan kembali lagi kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Baiklah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.